Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga kalian berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbul alamin. So guys, pada kali ini saya akan react satu video guys. Ini berkaitan dengan keputusan Presiden Rusia guys, yaitu Putin. Dan tajuk yang saya react pada kali ini, gawat, Rusia memberikan daftar negara terbaru yang dianggap musuh. Apakah negara Indonesia termasuk dalam daftar yang disenaraikan sebagai musuh Rusia? Saya mau tengok ini video nih guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, video yang saya react ini daripada channel Bagi-Bagi. So kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support ini channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe dia punya channel, silalah tekan butang subscribe. Jadi guys, ayo kita semak video ini. Sebab apa? Yang saya dengar semalam saya ada nampak ya satu video ucapan daripada Menteri Luar Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi ya. Dia memberitahu bahwa Indonesia berusaha sehabis-habisan untuk menetralkan keadaan. Maksudnya di sini dia mencari kawan-kawan negara-negara yang lain untuk menyokong, bukan menyokong menyerang, tetapi untuk menyokong bahwa perdamaian itu lebih penting daripada peperangan. Jadi guys, ayo kita semak dulu apa keputusan Putin dan adakah negara Indonesia termasuk dalam senarai sebagai musuh. Adakah kaitan dengan yang ucapan Presiden Jokowi ketika berada di sidang PBB baru-baru ini guys, yang termasuk dalam 141 negara yang tidak menyokong peperangan berlaku. Jadi guys, jangan kita berlama-lama. Yuk kita simak video ini sama-sama. Jom. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Wow. Presiden Putin bagi tahu mereka akan menghukum kepada siapa-siapa yang memusuhi Rusia guys. Masya Allah. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергались издевательствам и насилию со стороны kalian и для этого мы стремимся к демилитаризации и денацификации, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные amaran keras daripada Bapak Putin guys. Oke, Bagi-Bagi channel ya. Putin umumkan daftar musuh Rusia. Apakah Indonesia termasuk di dalamnya? Sahabat Bagi-Bagi, Rusia bukanlah negara kelas bawah. Kekuatan militernya bisa sejajar dengan Amerika Serikat. Bahkan terbukti pernah mengacak-acak Eropa pada era Soviet. Dan sekarang bahkan berani menantang NATO dan Eropa dengan menginvasi Ukraina. Dan tidak sampai di situ saja. Bahkan kali ini Rusia mengancam negara-negara yang tidak terlibat langsung dengan konflik Ukraina, lantaran negara tersebut memberikan sikap yang kurang bersahabat pada negeri beruang merah secara resmi. Wow, ini mendebarkan saya guys. Wow, apa telah berlaku? Negara mana saja itu? Dan apakah Indonesia termasuk negara yang dimusuhi Rusia secara tersurat dan tersirat? Karena posisi sentral Indonesia memimpin G20 dan menyatakan Indonesia masuk daftar negara yang meminta Rusia menghentikan serangan ke Ukraina. Nah, yang ini yang saya maksudkan tuh guys. Indonesia memimpin ataupun tidak menyokong serangan yang dibuat terhadap Ukraina lah. Tapi yang saya nampak kata-kata Presiden Jokowi itu, dia bercakap secara umum ya, sebab dia terikat dengan undang-undang dunia bahwa kepentingan perdamaian, itu yang fungsi PBB itu guys, mengelakkan daripada berlakunya peperangan. Tapi yang video viral sebelum ini, yang Jokowi ada mengatakan bahwa dia mau keamanan, hentikan peperangan. Dia ada tweet di dia punya Twitter tuh guys. Ayo kita lanjut guys. Dan tidak melakukan abstain seperti India dan Arab Saudi. Mari kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa seduh kopimu, lalu hantam tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi dari channel paling membumi ini.
Itu TikTok resmi Sahabat bagi-bagi bagi-bagi, pemerintah Rusia mengumumkan daftar Rusina negara dan wilayah yang dianggap tidak bersahabat dengan Kremlin dan warganya. Hal ini disampaikan oleh media pemerintah Moskow yang dikutip dari CNBC Internasional pada hari Selasa, 8 Maret 2022. Daftar tersebut mencakup 27 negara anggota Uni Eropa, lalu Amerika Serikat dan banyak negara di Asia Pasifik. Lalu, apakah Indonesia termasuk? Karena dilihat dari daftar paman Putin tersebut menggaruk banyak negara di Asia. Wow. Sahabat bagi-bagi, negara-negara itu masuk daftar musuh Rusia karena telah memberlakukan atau bergabung dengan serangkaian sanksi yang dilemparkan ke Moskow pasca serangannya ke Ukraina. Sebelumnya, sanksi diberikan ke Rusia mulai dari pembekuan aset individu dan perbankan, pemutusan dari SWIFT, hingga larangan impor migas. Moskow dengan tegas siap bertindak menunggu komando Presiden Vladimir Putin dengan daftar ini. Namun sebelumnya, Rusia telah meminta perusahaan atau warganya untuk sementara membayar utang mata uang asing yang terutang kepada kreditur luar negeri dari negara-negara yang tidak bersahabat itu dalam bentuk rubel. Pemerintah mengatakan banyak negara yang mengkritik Rusia akan dianggap sebagai tindakan yang provokatif dan memusuhi Rusia secara terbuka atau malu-malu. Pada akhir pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat memperingatkan negara-negara yang memberlakukan sanksi ke negaranya. Dan Putin menyebut mereka sama dengan mendeklarasikan perang terhadap Rusia. Принято решение по проведению специальной военной операции. Oh, ini dia punya ucapan nih. Dikutip dari Reuters dan CNN Internasional, pada hari Sabtu waktu setempat di Rusia, Putin berkata bahwa sanksi yang dikenakan ini sama dengan deklarasi perang. Putin juga memperingatkan Barat untuk tidak memberlakukan zona larangan terbang di Ukraina yang diminta Kiev. Negara-negara itu akan dianggap Rusia masuk ke dalam konflik militer selain yang mendukung stop invasi Rusia. Kemudian Vladimir Putin bersabda, "Kami akan segera menganggap mereka sebagai peserta dalam konflik militer dan tidak peduli anggota organisasi mana mereka." Wow, dia punya amaran tuh begitu keras sekali, guys. Mana-mana yang menghalang Putin punya misi ini, itu dianggap sebagai musuh kepada Rusia. Kalau sekarang ini NATO pun dia beri cabar, guys. Dan Rusia nih merupakan negara yang paling banyak memiliki bom nuklir, guys. Wow, ayo kita lanjut, guys. Minum dulu, guys. Berikut adalah daftar negara yang secara resmi Putin umumkan menjadi musuh Rusia. Daftar tersebut mencakup semua 27 negara anggota Uni Eropa, terdiri dari Inggris, Swiss, Ukraina, Jerman, dan Prancis yang masih tahap peninjauan. Lalu Amerika Serikat, lalu di Asia, negara yang dianggap musuh Rusia meliputi Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Taiwan. Wow, macam tidak ada disebut negara kita, guys. Malaysia dengan Indonesia. Sahabat bagi-bagi, apakah Indonesia termasuk? Karena sisa negara masih belum diumumkan oleh Paman Putin. Secara sikap tegas Indonesia yang meminta Rusia menghentikan serangannya kepada Ukraina demi kemanusiaan. Semoga saja tidak. Secara mengingat hubungan baik dari era Soekarno hingga saat ini, walau Rusia paham Indonesia sedang dijadikan ikon baru oleh Barat dengan ditunjuknya Indonesia sebagai pemimpin G20. Pasti dari jabatan ini, Indonesia harus mengambil keputusan yang potensial untuk keuntungan Indonesia. Kita harapkan Rusia masih menganggap Indonesia kawannya karena pernyataan Indonesia sebagai pemimpin G20 menurut admin yang tidak boleh abstain sebagai pemimpin jabatan sentral dunia. Sahabat bagi-bagi, ternyata hingga saat ini Rusia masih menunggu dan mengamati gerakan yang dilakukan oleh negara yang belum disebutkan sisanya oleh Paman Putin. Apakah akan dijadikan target moncong rudal berikutnya, yang dimana masih banyak sisa rudal antar benua Paman Putin yang menganggur? Dia punya. Menurut kalian, apakah Indonesia termasuk? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Admin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalam. Oke, thank you admin. Jadi nampaknya di sini tidak disebutkan negara Indonesia itu salah satu negara menjadi musuh Rusia. Walaupun di baru-baru pertemuan G20 itu
Presiden Jokowi diangkat menjadi kira ketua ya ataupun presiden untuk G20 tu, di mana Presiden Jokowi ataupun Bapak Jokowi ini menyatakan bahawa dia tidak mau peperangan, hentikan peperangan. Cuma dia tidak sebut secara khusus negara mana ya, sama ada negara Rusia kah ataupun Ukraina kah. Sebab dia sebut itu adalah secara global. Sebab kalau dari segi peperangan yang berlaku sebelum ni, di Palestina pun berlaku peperangan, dan sikap Jokowi yang begitu tegas dan juga berpendirian teguh ya, dia tidak mau berlaku juga peperangan ataupun penindasan di Palestina yang telah dilakukan oleh rezim ya, Zionis ataupun Israel. Ketika ini pun sedang berlaku. Jadi bagi pandangan saya, sungguh pun Indonesia mengatakan begitu, dia cakap secara umum, Putin dia memahami ya, Indonesia tu kedudukannya untuk negara Indonesia tu saat ini di mana kedudukannya, dan Putin amat memahami. Sebab apa Presiden Indonesia diangkat menjadi G20. Kita risau di belakang tabir ni ada satu agenda supaya Presiden Jokowi ini dia punya suara tu jadi highlight, dan juga mereka tangan-tangan gaib ini pun menjadikan sebagai batu api. Itu salah satu tekaan saya lah. Dan saya ingat tidak akan berlaku perselisihan faham ataupun dianggap musuh oleh Rusia pada negara Indonesia ni, disebabkan sejarah yang lampau telah menunjukkan bahawa hubungan Indonesia dengan Rusia ni amat rapat sekali, dan sehingga hari ini pun Indonesia dengan Rusia tidak ada masalah dari segi hubungan diplomatik. Dan di Asia Tenggara ni guys, Indonesia menjadi salah satu contoh negara yang begitu dipandang tinggi oleh negara-negara barat guys, dan Indonesia juga menjadi contoh kepada negara-negara di sekitar Asia Tenggara. Jadi saya ingat Indonesia tidak menjadi salah satu lah musuh kepada negara Rusia. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Salam silaturahim, salam serumpun, dan salam persaudaraan daripada saya guys, negara Malaysia, untuk kalian semua yang berada di Indonesia khususnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.